Kan sebenarnya bukan saya hanya akan sharing, saya hanya akan cerita tentang buah roh yang sebentar, yaitu tentang sorry, stop, saya masih belum share screen 2 share. Sudah kelihatan belum ya? Yang kelihatan apa ya, brother and sisters? Sudah. Sudah ya. Saya sekarang full screen. Ini Sudah, kelihatan full bro. screen nggak ya? Udah ya, bener ya. sorry Ya, sorry sudah full tadi. screen. Siap. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Mungkin saya akan sharing tentang buah roh yang isinya kelemah lembutan dan keagresifan. Nah, jadi apa namanya? Saya nggak tahu apa yang mendasari pemikiran leader-leader di Helena sehingga talk ini bisa diberikan kepada saya. Tapi terima kasih dan apa namanya, harapannya selama 45 menit sampai 1 jam ke depan kita bisa berinteraksi dan bisa sharing juga tentang apa itu kelemah lembutan dan keagresifan. Nah, oke. Jadi yang pertama, brother and sisters, apakah lemah lembut itu adalah lemah? Nah, ini pertanyaan pertama yang perlu kita telusuri dulu. Jadi sebelum mulai saya akan cerita sedikit untuk menggambarkan tentang awal, memberikan awalan. Jadi saya cerita sedikit. Pada saat saya kuliah, brother and sisters, itu di tugas akhir di saat kita mau skripsi gitu kan biasa ditentukan dosen pembimbing. Itu adalah terkenal killer. Jadi setiap senior saya yang apa namanya selesai dari bimbingan skripsi itu selalu wajahnya tuh nggak pernah ada yang sukacita gitu. Jadi mereka memiliki wajah yang murung atau apa seperti ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah jadi beberapa mungkin ada yang sampai menangis dan tidak terhitung kalau saya dengar ceritanya berapa banyak draft skripsi yang dilempar atau disobek oleh beliau. Nah tetapi walaupun killer, dosen tersebut itu memang dihormati karena gelarnya memang setumpuk, dia memang. Tetapi sayangnya nama besar beliau itu juga linier sebanding dengan jumlah mahasiswa yang belum lulus di bawah dia. Jadi itu seperti tidak mempengaruhi beliau untuk tetap menjadi seperti itu. Jadi banyak sekali angkatan-angkatan yang sudah 7 tahun, 8 tahun itu masih belum juga lulus di bawah beliau. Nah, jadi singkat kata waktu itu saya juga bimbingan di bawah beliau. Nah, saya pada dasarnya tidak mau terlalu terdistraksi dengan image tersebut ya, brother and sisters. Nah, lalu saya perhatikan ternyata sebenarnya yang disampaikan pada saat bimbingan, yang disampaikan dosen tersebut itu isinya kalau kata anak zaman sekarang itu isinya daging semua, ilmu semua. Hanya memang penyampaian beliau itu agak unik, memang tegas, keras, dan untuk orang yang bisa melihatnya secara personal, walaupun mungkin itu bukan personal gitu loh. Nah, jadi apa namanya? Alih-alih saya berdebat dengan beliau, saya cenderung jadi menerima tiap apa yang dia sampaikan, masukan dari beliau. Lalu misalnya ada informasi yang perlu dibuang dari skripsi saya atau informasi yang perlu ditambah, itu saya manut. Saya ikutin aja setiap arahannya. Poin saya adalah satu, saya yakin bahwa dia adalah dosen yang kompeten, bahwa dia memiliki kompetensi untuk membawa skripsi saya lebih baik daripada apa yang saya tulis. Jadi pada saat dia mengarahkan apapun itu pasti yang terbaik. Saya percaya 100% pada dia, walaupun sikapnya seperti itu. Nah, walaupun sudah sesuai semuanya, pada saat saya balik juga saya udah sama sesuai arahan dia, tapi tetap saja karakternya itu tidak berubah, mendominasi. Tapi perlahan demi perlahan itu beliau menjadi lebih lunak. Jadi saya berusaha untuk mengambil maknanya. Jadi setiap dia emang begitu ya menyampaikan, dia kata, wah ini apa ini dicoret seret gitu, kadang-kadang disobek seret gitu. Tapi saya nggak take it as personal. Saya berusaha mengambil makna yang dia sampaikan tanpa apa namanya berusaha tanpa merenggut ego saya. Dan saya juga nggak pernah memaksakan apa yang dia coret. Saya nggak pernah bilang, Bu, tapi itu saya sudah lakukan riset dan perlu. Jadi saya hanya, oke, baik Bu, nanti saya akan revisi. Dan setiap saya kembali dia adalah saya selalu membawa arahan yang dia sudah sampaikan. Nah, puji Tuhan, brothers and sisters. Saya pada saat itu menjadi mahasiswa yang rekor, lulus paling cepat di bawah beliau. Jadi saya paling cepat dari sepanjang yang pernah ada,
di bawah beliau, dan skripsi tersebut sampai sekarang itu masih saya pakai. Jadi skripsi saya tentang roti karena saya anak teknologi pangan, masih dipakai Mita sampai saat ini untuk membuat roti yang dia jual juga sampai saat ini. Jadi puji Tuhan skripsinya walaupun pertemuannya seperti itu tapi masih tetap kita pakai dan berbuah banyak sampai dengan sekarang. Nah, brother and sisters, kira-kira itu bisa menggambarkan awalan untuk talk kita sepanjang hari ini. Bukan berarti saya bilang, oh itu kan bisa-bisanya Brother Cantas menghubung-hubungkan dengan talk ini. Tidak, tapi artinya lemah lembut itu tidak sama dengan lemah, Brother and Sister. Nah, ini kita akan lihat sepanjang talk ini. Ada dasarnya dari Galatia 5, 22 sampai 23, itu yang mendasari kita keseluruhan buah roh, bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi, lemah lembut itu sudah jelas datangnya dari Alkitab, dari surat Rasul Paulus tersebut, bahwa disampaikan di sini kelemah lembutan adalah salah satu buah roh. Jadi, lemah lembut itu adalah bukan kelemahan, tetapi itu bukan kelemahan, bukan berarti kita tidak memiliki topangan atau penuh dengan rasa takut, brothers and sisters. Lemah lembut justru adalah kekuatan yang terkendali. Dan buah-buah Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk melakukan perbuatan baik di bawah dorongan Roh Kudus. Dan kita akan semakin diri dan kita kepada hal-hal duniawi. Nah, selanjutnya, kalau dilihat, ditilik dari kata dasarnya, lemah lembut itu dari bahasa Yunani yang berarti anafah. Betul? Yes. Anafah itu kalau diartikan secara lahiriah, itu artinya kerendahan. Tetapi, kita tidak bisa mengartikannya secara harafiah bahwa itu rendah, dalam artian rendah di bawah status sosial yang buruk dan seterusnya. Tetapi dalam bahasa Indonesia, itu dapat diartikan menjadi dua arti, yaitu kerendahan hati dan kelemah lembutan. Nah, kerendahan hati itu sendiri, dasar ayatnya adalah dalam Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang lebih utama. Berarti kita menyadari bahwa kita adalah pelayan bagi sesama. Itu adalah nature-nya dari kerendahan hati, menganggap seseorang lebih utama dari dan yang kedua, ini yang lebih penting mendapatkan. Jadi bukan hanya orang tertentu saja, bukan hanya orang-orang yang kita sukai saja, tetapi semua orang sesama kita juga berhak mendapatkan pelayanan dari kita. Nah, lalu tentang kelemah lembutan itu sendiri. Dalam Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga menyatakan dirinya adalah sebagai pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau kita balik lagi, apakah lemah lembut itu suatu kelemahan? Brothers and sisters, Tuhan yang kita Tuhan yang kita sembah, itu adalah Tuhan yang lemah lembut. Dia mendeklar dalam Injil, seringkali dia sampaikan bahwa dia adalah pribadi, Tuhan Yesus adalah orang yang lemah lembut. Jadi, lemah lembut, pada saat kita lemah lembut, itu berarti kita mirroring Tuhan Yesus. Kita berarti mengimitasi Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang salah, brothers and sisters, dengan kelemah lembutan. Nah, saya ambil satu gambaran ya, brothers and sisters. Apabila kita itu sebagai seorang pembicara, atau kita seorang lawan bicaranya deh. Kita berbicara dengan seseorang. Seorang tersebut hendak menyampaikan sebuah konten, apapun itu, bisa ide, pertanyaan, atau apapun lah kontennya dalam bentuk verbal. Nah, mana yang brother sister pilih kira-kira? Apakah
apabila si pembicara itu menyampaikannya dengan kurang ajar, tutur katanya buruk, lalu kasar, emosi, lalu dia mendominasi. Ada juga kesombongan dan ada juga egois di situ. Kan biasanya kita sebagai lawan bicara reaksi ya, bisa tersirat, oh ini orangnya gini. Atau apakah brother sister akan bisa lebih menerima apabila ada pembicara kedua yang dia berbicara dengan bahasa yang sopan, dengan tutur kata yang baik, dengan kelemah lembutan, dengan tenang dan sabar, rendah hati, dan juga menyampaikan empati. Kontennya sama, yang disampaikan sama, tetapi bisa jadi penerimaan kita akan berbeda. Nah, makanya tadi saya sampaikan kenapa itu menjadi sharing saya. Mungkin kontennya apabila saya menjadi pribadi yang kedua, yang pertama di sini, saya tidak akan bisa menjadi mahasiswa yang lulus paling cepat. Saya tetap akan bersama-sama dengan para senior saya yang masih berdebat, yang masih berusaha melawan, tapi tidak memikirkan tujuan yang lebih besar, seperti itu, brothers and sisters. Jadi, saya rasa kita sepakat di sini, kita akan lebih setuju apabila pembicara itu memiliki sifat yang kedua ya. Kecuali di sini ada yang anti mainstream nih. Wah, enggak, saya suka yang kurang ajar. Yang kurang ajar itu bersemangat, yang kasar itu hebat. Itu saya angkat tangan deh. Seperti itu. Nah, jadi apa saja aspek-aspek lemah lembut? Nah, kita sudah sepakat di sini bahwa lemah lembut itu salah satu buah roh, bahwa Tuhan Yesus sendiri juga menyatakan dirinya lemah lembut. Nah, sekarang berarti kita mau tahu nih, bagaimana sih, apa saja sih aspek-aspek seseorang bisa dikatakan lemah lembut. Nah, yang ada 5, brothers and sisters. Bersikap hormat, dapat diajari, taat, tidak bersikap membela diri, dan yang terakhir adalah memimpin sebagai pelayan. Nah, kita akan lihat satu persatu. Nah, yang pertama, bersikap hormat. Di CFC ini luar biasanya semuanya sudah disiapkan ya. Jadi pada saat saya menyampaikan segala sesuatu itu bukan karena kebenaran cantas gitu, bukan. Tapi karena semuanya ada di Alkitab. Nah, jadi semua yang kita bahas itu ada ayat acuannya. Yang pertama, bersikap hormat itu kita bisa lihat dari Sirak 4 ayat 8. Condongkanlah telinga kepada yang miskin, dan dengan ramah balaslah salamnya. Di sini kita diajarkan untuk bersikap hormat kepada semua orang. Bukan hanya kepada mereka yang posisinya menuntut hal tersebut. Contohnya karena status sosialnya di masyarakat atau karena jabatannya, tetapi kepada semua orang. Di sini digambarkan kepada yang miskin. Jadi kita pun perlu respect kepada yang miskin, kepada yang mungkin lebih rendah daripada kita secara status sosial atau apapun. Karena semua penilaian itu, brothers and sisters, itu adalah penilaian duniawi. Bahwa Allah tidak pernah menilai manusia berdasarkan status sosialnya. Nah, yang kedua, dari Titus 3 ayat 2. Janganlah mereka menfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Nah, dari sini kita bisa dapat dua hal, bahwa keramahan, kesopan santunan itu perlu kita tunjukkan kepada semua orang. Semua orang, brothers and sisters, bukan orang satu dan yang lain. Bukan, oh karena dia NC saya hormat, karena dia member biasa saya ya udah deh, sekenanya aja hai gitu. Tapi NC, monggo gitu. Bukan, tapi keramahan dan kesopan santunan itu perlu kita sampaikan, perlu kita tunjukkan kepada semua orang. Nah, yang berbahaya adalah lawan katanya di sini, yaitu kesombongan, brothers and sisters. Kenapa kesombongan perlu dihindari? Karena kesombongan ini adalah dosa pertama yang dilakukan Adam dan Hawa, itu yang pertama. Jadi itu adalah dosa yang perlu kita hindari. Pada saat Hawa, kalau kita ingat, dia ingin makan buah pengetahuan, dia ingin menjadi seperti Allah. Nah, pada saat kita sombong, kita menganggap diri kita itu lebih tinggi, lebih pintar, lebih segala-galanya dibandingkan orang lain. Dan pada saat kita merasa seperti itu, tidak mungkin kita bisa bersikap hormat terhadap semua orang. Tidak mungkin kita bisa sopan santun yang sempurna terhadap semua orang. Oke, sekarang problemnya begini, yang dirasakan oleh kebanyakan orang.
Bagaimana saya sudah bersikap hormat loh kepada orang tersebut, tetapi orang tersebut tidak kembali bersikap hormat kepada kita. Biasanya itu ya brother. Jadi kita selalu mempertanyakan, ih gue udah kayak gitu sama lu ya, sama dia, tapi dia masih balik gitu. Suka tidak suka brother saya, sadly saya sampaikan, kembalilah ke rule nomor 1, yaitu lemah lembutlah. Disitulah justru kelemah lembutan kita diuji. Pada saat bertemu dengan orang-orang seperti ini, disitulah kita, kelemah lembutan kita diuji. Disitulah kita merasakan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus pada saat karya dan hidupnya. Bagaimana dia bertemu dengan orang-orang yang sombong, yang penuh kemunafikan dan seterusnya, tetapi dia harus berinteraksi dan sampai akhir dia bisa tidak terpancing taat. Nanti kita lihat ada taat pada perintah Allah. Jadi jawaban dari saya, kembali ke rule nomor 1. Menghadapi orang-orang seperti itu, lemah lembut lagi. Karena tidak akan bisa orang seperti itu kalau kita lawannya lagi dengan baik. Kita tercapai satu tujuan bersama yang lebih. Nah, yang kedua, dapat diajari, teachable. Biasanya ini ada di CV-CV orang ya, teachable gitu. Saya dapat diajari, saya gampang belajar kok jadi saya bisa di posisi tersebut. Nah, ini saya minta bantuan dong salah satu yang ada di sini untuk membacakan sebentar. Saya bisa voluntarily aja buka mic gitu. Atau saya tunjuk ya. Brother Karel mungkin bisa bantu bacakan? Oke, makasih. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Oke, terima kasih. Nah, jadi di sini ada beberapa tahapan. Jadi satu ayat ini mencakup beberapa tahapan proses, brother and sisters. Jadi untuk menjadi seorang yang teachable itu pertama disampaikan, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Berarti step pertama di sini untuk menjadi orang yang lemah lembut yang dapat diajari adalah kita harus menyadari dosa kita. Kita harus mau bertobat dan mau menyangkal diri. Karena itu jelas tercantum di sini. Semuanya harus dibuang dulu. Kita harus membuang dosa kita harus bertobat dan mau menyangkal diri. Itu syarat yang pertama. Nah, yang kedua, kita pada saat sudah bertobat, kita akan semakin bersemangat untuk memegang teguh kebenaran. Artinya, kita akan bersemangat untuk mencari firman Tuhan. Oh, kata siapa Brother Cantas? Oh, pasti. Semua orang yang sudah menyadari dosa, bertobat, dan bisa menyangkal diri, pasti akan menjadi bersemangat untuk mencari firman Tuhan. Tidak mungkin orang yang sudah bertobat itu akan, maksudnya kecenderungan untuk menjauh lagi. Saya bilang di sini adalah pertobatan yang benar ya, bukan pertobatan yang dangkal, tapi pertobatan yang benar. Orang-orang yang sudah bertobat dengan benar akan bersemangat untuk semakin mencari firman Tuhan. Nah, pada saat dua hal ini sudah terpenuhi, barulah kita akan bisa mempertimbangkan pandangan atau pemikiran lain yang berbeda dari pemikiran kita. Sehingga kita akan menjadi lebih terbuka terhadap pemikiran orang lain. Dan kita juga akan lebih bijaksana dalam menyampaikan pengertian kita atau ide kita atau apapun yang ingin kita sampaikan. Kita tidak akan memaksakan pengertian kita terhadap hal-hal apapun atau beberapa hal tertentu. Jadi ini adalah satu paket bagaimana seorang yang teachable itu bisa menjadi seorang yang lemah lembut. Nah, yang ketiga, yaitu taat. Orang lemah lembut itu salah satu aspeknya adalah dia adalah orang yang taat. Nah, saya minta bantuan lagi satu orang, boleh mungkin Sister Risti bisa bantu membacakan?
masih mencari, tunggu dulu. Oh, yang di depan. Oh, nggak kelihatan ya. Oke, saya Brother Raymond deh. Ini kayaknya udah mendekat, boleh minta tolong membantu. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Baik, terima kasih Brother Raymond. Kenapa saya? Jadi ini adalah contoh ketaatan yang paling sempurna. Tidak ada contoh lain yang lebih sempurna daripada ini. Ketaatan Tuhan Yesus dalam hidupnya, keadaannya sebagai manusia, dia rela untuk merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi kehidupan Yesus dari awalnya sampai dengan wafat dan kebangkitannya itu adalah satu paket bukti nyata, tidak perlu ada contoh lain ribet-ribet, sodorkan saja kisah hidup Yesus adalah ketaatan kepada Allah. Nah, yang kedua adalah taat itu melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Jadi dia tidak mempertanyakan. Taat itu berarti tidak ada keraguan. Dia melakukan saja. Tadi saya baru ada di evangelisasi training, pembicaranya adalah Brother Editius yang kebetulan dia adalah anggota TNI. Dia bilang bahwa pada saat atasan sudah memberikan instruksi itu harga mati di TNI. Jadi kebayang Brothers and Sisters, itulah ketaatan yang total, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh tuannya. Dan mementingkan kepentingan tuannya, bukan kepentingan diri kita sendiri. Kita menerima sepenuhnya kebenaran yang dikurniakan olehnya, yaitu oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam ketaatan itu, dalam kita menjadi orang Katolik, itu berarti kita taat terhadap semua ajaran yang dinyatakan oleh Gereja Katolik. Jadi tidak memilih-milih ajaran mana yang enak atau ajaran mana yang bisa saya lakukan, tapi benar-benar taat terhadap semua yang diajarkan oleh Gereja Katolik, di mana itu ada diturunkan turun-temurun dari kitab suci, dari tradisi suci sampai dengan apa yang kita terima sampai saat ini. Dan taat itu berarti kita juga dengan rendah hati meninggalkan pemikiran kita yang keliru sebelumnya. Mungkin kita punya sesuatu hal yang jadi pembenaran. Saya bilangnya pembenaran. Karena sesuatu yang keliru itu berarti kita belum mendapat kebenaran, tapi kita benar menurut diri kita. Jadi saya bilangnya pembenaran. Yang benar ada di Alkitab semuanya, Brothers and Sisters. Jadi setiap apapun yang disampaikan dalam Injil dan Perjanjian Baru itu adalah kebenaran. Jadi itulah dengan rendah hati kita menerima semuanya. Semua yang ada di situ tidak bisa dikompromis, tidak bisa dinegosiasi. Ya memang itu kebenarannya. Pada saat kita mengkompromis itu menjadi pembenaran, itu menjadi sesuatu yang kita benar-benarin aja menurut kita manusia. Nah, kemudian kita juga menghormati para penerus rasul dan ajarannya. Dalam hal ini adalah pastor, romo, dan seluruhnya penerusnya yang sampai saat ini menjadi penerus rasul. Dan yang terpenting kita juga taat memperjuangkan iman kita dengan tidak mundur pada saat ada kesulitan, namun sebaliknya kita bisa menjadikan kesulitan itu sebagai sebuah kesaksian atas hidup kita. Dan di Couple for Christ, bagaimana kita tahu dalam household kita menjadi kuat karena kesaksian. Kita menjadi kuat karena kesulitan-kesulitan kita rubah menjadi sebuah sharing yang meneguhkan iman brother dan sisters lainnya dalam komunitas kita. Jadi puji Tuhan, kita sudah berada di komunitas yang tepat, brother dan sisters. Nah, lalu yang selanjutnya, yang keempat, tidak bersikap membela diri. Nah, case ini adalah ada dalam kisah pemberontakan Miriam dan Harun. Ini agak panjang, jadi saya tidak tulis. Tapi kira-kira seperti ini. Dalam Bilangan 12 ayat 1-8 disampaikan bahwa Miriam dan Harun itu mempertanyakan Allah yang berfirman kok hanya melalui perantaraan Musa saja. Jadi Miriam dan Harun di sini adalah contoh dari sikap orang-orang yang yaitu tadi mempertanyakan, membela diri, tidak taat, tidak patuh. Mereka bertanya, kenapa harus melalui Musa saja? Nah, di satu sisi lainnya, Musa itu adalah orang yang sangat lembut hatinya. Dia adalah orang yang dipilih oleh Allah pada saat itu untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir ya.
Dia lebih lembut daripada setiap manusia yang ada di muka bumi. Jadi dari perjanjian lama, Allah pun suka dengan orang yang lembut hatinya, brother. Jadi bukan orang yang gagah perkasa, orang yang suka berontak, rebel gitu, orang yang bisa otoriter dan sebagainya. Bukan. Jangan pembenarannya dihilangkan dulu. Kita cari kebenaran bahwa Allah itu selalu mencari orang yang lembut hatinya. Dan pada saat itu Musa menjadi panutan dari contoh sebuah sikap yang lemah lembut, di mana Allah itu mendengarkan dia. Dan kalau kita lanjutkan, Allah itu murka dengan si Miriam dan Harun, dan kalau nggak salah memberikan sakit pada waktu itu. Karena dia mempertanyakan, dia itu bilang, kenapa kamu nggak takut sih? Bilang Musa itu seperti itu gitu, mempertanyakan hambaku Musa gitu. Sehingga Miriam dan Harun pada saat itu diberikan penyakit, tetapi kembali lagi, karena Musa adalah orang yang lembut hatinya, dia minta kepada Allah, tolong dong jangan. Dan akhirnya diringankan. Jadi setelah 1 minggu penyakitnya itu hilang. Jadi Musa, orang yang dipilih Allah, adalah orang yang lemah lembut. Dan karena kelemah lembutannya, dia bisa bernegosiasi dengan Allah. Dia bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Dan Allah mendengarkannya. Nah lalu, case yang kedua adalah pada 2 Timotius 2 ayat 25. Dan dengan lemah lembut, dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Lagi-lagi di sini ada lemah lembut. Dengan lemah lembut menuntun orang yang suka melawan. Di sini tadi itu, brothers and sisters. Misalnya kita temui orang-orang yang sulit ya, orang-orang yang suka melawan, orang-orang yang kasar, atau kita mungkin adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menuntun dia dengan kelemah lembutan kita. Dan Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada orang-orang tersebut. Jadi Tuhan di sini memberikan kesempatan kepada mereka. Kita berinteraksi dengan orang-orang yang tidak lemah lembut contohnya. Kita kadang menghakimi mereka. Tetapi di sini Tuhan sendiri memberikan kesempatan pada mereka untuk bertobat. Jadi siapakah kita menghakimi sesama kita yang tidak lemah lembut hatinya? Justru di sini adalah tugas kita tetap menjadi orang yang lemah lembut. Kita tidak terprovokasi dengan dengan mereka, tetapi kita bisa mengarahkan mereka pada pertobatan. Inilah yang Tuhan mau dari kita. Nah, yang terakhir, yaitu memimpin sebagai seorang pelayan. Nah ini, sebenarnya bagaimana sih ciri-ciri seorang pelayan? Saya ambil sedikit bahan dari Household Leader Training menjadi pelayan ya, berarti. Jadi saya kutip sedikit untuk dapat meringkas bagaimana seorang pelayan tersebut. Nah, yang pertama, pelayan itu harus memiliki sikap hati seorang hamba. Sikap hati seorang hamba itu ada 3 hal. Yang pertama, dia tahu tugasnya. Seorang hamba itu tahu tugasnya. Seorang tuan tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada seorang hambanya. Karena hamba memang sudah layak dan sepantasnya dia mengerjakan pekerjaannya tersebut. Jadi tidak ada kewajiban dari tuan untuk, hey terima kasih ya hamba, kamu sudah hari ini bekerja bagus. Tidak. Jadi seorang hamba tahu tugasnya dan tidak meminta pamrih atau ucapan terima kasih, tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari tuannya. Yang kedua, bagaimana sih identitas seorang hamba? Tadi kita sudah lihat Allah, Tuhan Yesus itu sendiri adalah contoh yang sempurna dari hamba. Bagaimana dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Itu dilakukan untuk menebus dosa kita. Dia anak Allah, brother. Dia putra Allah. Kalau kita nonton film-film superhero itu, dia bisa ngelakuin semua yang dilakukan superhero yang ada di film-film, brother and sisters. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan kita. Dan yang ketiga adalah ketaatan seorang hamba. Yesus lagi. Balik lagi. Tidak ada contoh lebih sempurna daripada Yesus. Bagaimana Yesus taat sampai wafatnya di kayu salib. Jadi, menjadi seorang pelayan berarti kita harus melihat, memandang Tuhan Yesus memiliki sikap hati seorang hamba. Dan kita bisa melayani atas dasar kasih. Tuhan Yesus juga selalu mengajarkan kasih.
kasihilah, lemah lembutlah, dan seterusnya. Dan pada saat itu, pelayanan kita akan menjadi bersifat altruistik, atau suatu sifat di mana lebih peduli bagi orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Nah, pada saat 3 hal ini sudah kita miliki, brothers and sisters, sulit, brothers and sisters, sulit memang. Tapi ini bisa terus kita pupuk, bisa terus kita lakukan. Nah, pada saat kita sudah melakukan ini, pada saat kita melayani, kita tidak akan haus kekuasaan karena kita mementingkan sesama lebih tinggi daripada apa yang ingin kita raih. Dan kita juga tidak menggagahkan diri kita dengan menggunakan orang lain. Karena kita memang, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita tidak perlu mencatut orang lain untuk membuat diri kita kelihatan lebih hebat atau apapun. Oh, saya kenal dengan ini. Oh, saya temannya ini, seperti itu. Pada saat kita memiliki hati seorang hamba, kita tidak perlu lagi berhubungan dengan hal-hal seperti ini yang berkaitan dengan ego kita. Nah, lalu Yesus sendiri itu lemah lembut, kita diminta untuk belajar kepadanya. Nah, jadi aspek 5 tadi, brothers and sisters. Yang pertama, tadi apa? Kita lihat lagi. Hormat. Bersikap hormat semua orang. Ya, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Brothers and sisters, jadi 5 aspek itu adalah ciri-ciri orang-orang yang lemah lembut itu memiliki kelima aspek tersebut. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kelemah lembutan yang ada dalam diri kita? Yang pertama adalah kehancuran. Kenapa kehancuran? Bukan kehancuran kita ya, berarti bukan diri kita yang hancur, bukan, tapi ada 2 hal yang perlu kita hancurkan untuk dapat mendapatkan menjadi awalan dari kelemah lembutan. Yang pertama adalah kehendak sendiri. Nah, ini kita sebutnya ego, brothers and sisters. Jadi ego kita itu kadang lebih besar daripada segala sesuatu ya. Saya punya ego, tentu semua orang punya ego. Pada saat kita berinteraksi dengan orang, itu yang kita hadapi adalah ego orang tersebut. Dan kemungkinan orang yang lebih tinggi egonya daripada kita akan bisa mendeteksi, dia akan cenderung lebih suka berbicara tentang dirinya dan seterusnya. Dan kita sering melihat sendiri bagaimana dalam sebuah pelayanan, nggak di CFC, tidak di SKK, tidak dimanapun, bagaimana ego itu bisa menghancurkan dinamika pelayanan tersebut. Bagaimana mungkin member-member kita yang tidak aktif lagi di CFC, atau pada saat teman-teman kita yang mungkin dulu aktif di gereja dan tidak aktif lagi, itu bisa jadi karena berbenturan antara ego yang satu dengan ego yang lain. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, buah roh kelemah lembutan ini nggak akan tercapai berarti kalau manusia masih mengedepankan egonya. Oh, ini adalah hidup ini tidak pernah milik kita. Dan saya selalu juga sampaikan kepada diri saya sendiri bahwa hidup kita ini adalah milik Allah. Dan kehendak Allah lah yang terjadi. Jadi, apapun yang sekarang brother sisters, pergumulan atau perjuangan brother dan sisters apapun saat ini, kita harus memandang Tuhan Yesus untuk menghancurkan ego kita. Karena nggak ada yang bisa nih ngalahin ego kita kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak mengimani bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia yang bisa meredam seluruh egonya dan taat sampai mati. Nah, jadi orang yang bisa menghancurkan kehendaknya sendiri itu tidak akan bersikeras pada caranya sendiri. Misalnya dalam suatu pelayanan, dalam suatu program kita merencanakan apapun, orang-orang yang bisa menghancurkan egonya adalah dia bisa melihat kepentingan bersama. Dia bisa melihat masukan dari orang-orang yang lain. Karena input orang-orang lain juga berguna. Karena orang-orang lain juga ada di situ melayani Tuhan yang sama. Dan kita akan lebih orang yang menghancurkan kehendak sendiri bisa lebih menyerahkan kehendaknya pada Tuhan dan sesama. Jadi tidak selalu kita, tidak selalu diri saya, tidak selalu ide saya, tidak selalu apapun yang ada di saya. Tetapi semua kita serahkan kepada Tuhan. Contoh
saya juga ada satu kutipan. Jadi pada saat saya diminta tolong misalnya membawakan talk dimanapun, di CFC, di SKK, saya selalu ada satu kutipan yang sangat menguatkan saya, yaitu pada saat itu adalah pekerjaan Tuhan, mengapa kamu khawatir? Jadi pada saat ini adalah pekerjaan Tuhan, mengapa saya harus khawatir? Jadi saya tidak akan khawatir berlebih. Khawatir berlebih berarti saya tidak percaya pada diri saya berarti mengedepankan ego saya dibandingkan rencana Tuhan untuk menjadikan saya sebagai alat perantaraannya. Seperti itu. Nah, dan pada saat kita menghancurkan ego kita, kita akan berani menerima kritik dan saran. Problemnya, brothers and sisters, semua kritik dan saran itu tidak sampai kepada kita dengan cara yang benar dan baik. Kita bisa menerima sebuah kritik sebagai sesuatu yang positif bila orang menyampaikannya juga dengan halus. Tetapi bagaimana apabila kita menerima kritik dari orang yang memang menyampaikannya secara frontal? Nah, pasti kita akan, ego kita di situ akan berteriak gitulah. Kita akan kayak, ya udahlah, gue nggak usah lagi deh, gue keluar aja deh dari CFC dan seterusnya. Nah, yang perlu kita rubah adalah cara pandang terhadap kritik, berarti. Jadi kita harus ekspektasi kritik itu ada. Dan pada saat kita merubah cara pandang kita terhadap kritik, jadikan itu sarana untuk membangun. Gimana caranya, Brother Cantas? Ya balik lagi lemah lembut. Balik lagi, lihat lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kurang menderita apa sepanjang hidupnya, seperti itu. Nah, juga akan bisa menganggap penting tidak hanya hal-hal yang besar, tetapi juga hal yang kecil. Karena brother and sisters, kadang-kadang kita memiliki pemikiran, misalnya dalam suatu pelayanan, terhadap suatu acara atau apapun konsep, kita memikirkan bahwa hal yang kecil menurut kita itu bisa jadi mungkin itu hal yang deal breaker yang tidak bisa ditolerir bagi semua orang. Jadi kita harus bisa melihat seluruh aspek. Pada saat kita sudah menghancurkan, kita harus bisa melihat semua hal yang terkecil, sekecil apapun itu sebagai sesuatu yang penting. Karena yang kecil buat kita belum tentu itu kecil untuk orang lain. Contoh apa ya? Doa malaikat Tuhan yang didoakan setiap jam tertentu. Bagi orang lain itu mungkin hal yang tidak wajib, tapi bagi beberapa orang itu hal yang tidak bisa diabaikan. Jadi inilah, kita pada saat kita sudah menghancurkan itu, kita akan bisa melihat semua hal, baik itu hal yang kecil dan hal-hal yang besar, itu semuanya sama pentingnya, brothers and sisters. Dan yang kedua yang perlu kita hadirkan adalah keganasan. Nah, keganasan itu berarti kayak agresivitas yang berlebihan ya, yang destruktif ya. Jadi seperti amarah, tekanan, ketakutan gitu loh. Jadi ini harus kita hancurkan. Bagaimana caranya untuk menghancurkan ini? Ya tidak lain dan tidak bukan yaitu dengan berdoa, brothers. Kita berdoa, kita menerima sabdanya, kita membiarkan Yesus bekerja untuk memulihkan kita. Karena tidak mungkin amarah, tekanan, dan ketakutan apabila kita merasa orang yang seperti itu kita bisa menyelesaikan sendiri. Tidak bisa. Kita butuh bantuan Tuhan Yesus untuk dapat meredakan hal tersebut. Dan kemudian yang kedua adalah bertanya. Dalam sebuah situasi yang sulit, bagaimana hamba Tuhan itu sebaiknya menanggapi? Jadi pada saat kita semua setuju bahwa kita adalah hamba Tuhan, pada saat ada masalah, pada saat ada satu hal, konflik atau apapun, kita bisa memandangnya dengan kelemah lembutan tadi. Bagaimana hamba Tuhan sebaiknya menanggapi? Yaitu dengan lemah lembutan tadi dan bertindak yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, bukan dengan apa yang saya inginkan. Seperti itu. Ini adalah dua hal yang perlu dihancurkan untuk dapat mengawali sebuah kelemah lembutan, brothers and sisters. Nah, selanjutnya kelemah lembutan dan semangat. Nah, lalu tadi judul talknya adalah kelemah lembutan dan agresif ya. Kelemah lembutan yang agresif dan keagresifan. Iya, saya sampai lupa judul talknya. Dan keagresifan. Lalu keagresifannya di mana, Brother Cantas? Nah, kita akan lihat nih bagaimana semangat itu bisa ditambahkan, bahwa kita tidak hanya lemah lembut saja, tetapi kita juga kadang perlu tegas, semangat, dan agresif. Nah, kita bisa meneladani Yesus dalam kisah di Matius 21 ayat 1 sampai 13. Di sini saya minta tolong lagi ya,
dibacakan ya. Brother siapa? Brother Laurentius deh. Oke. Bisa baca. Siap. Oke, siap. Lemah lembut. Matius 21 ayat 4 sampai ayat 5. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Baik, terima kasih Brother Laurentius. Jadi di sini menggambarkan satu perikop ini menggambarkan bagaimana pada saat Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, dia dinubuatkan sebagai raja yang lemah lembut, mengendarai seekor keledai. Jadi Tuhan Yesus itu lemah lembut dalam pengajaran. Dia adalah raja yang lemah lembut. Tetapi di luar daripada itu, dalam Matius 21 ayat 12 sampai 13 digambarkan hal yang kontroversial. Saya bisa minta tolong, mungkin Sis Twiggy bisa tolong bacakan? Masih mute ya, Sis? Okay. Matius 21 ayat 12 sampai 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Terima kasih Sis Twiggy. Ya. Jelas sekali suaranya. Jadi betul. Nah, di sini adalah bukti bahwa di sini juga menggambarkan kapan kita lemah lembut dan kapan kita tegas. Tuhan Yesus dalam perikop ini, dia disampaikan Yesus adalah orang yang lemah lembut dalam menyampaikan pengajarannya. Bagaimana orang-orang mengikuti dia. Ia adalah orang yang penuh belas kasih bagi orang yang percaya kepadanya. Dan firman yang disampaikan oleh para nabi juga mengatakan hal demikian, bahwa akan datang raja sebagai orang yang lemah lembut. Tetapi setelah itu, Yesus juga marah, Yesus juga tegas. Jadi orang-orang di bait Allah itu berjualan. Untuk membeli satu hewan kurban itu harus membeli dulu semacam satu mata uang. Dan di situ ada keuntungan. Lalu dari satu mata uang tersebut, para penjual hewan kurban itu juga ada keuntungan lagi. Jadi Tuhan marah karena bait Allah dijadikan tempat berjualan. Jadi Tuhan tidak selalu lemah lembut. Tuhan Yesus pun juga marah. Tuhan Yesus pun juga memberikan ketegasan pada satu hal yang tidak dapat ditolerir, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Kebenaran, brothers and sisters, kebenaran itu tidak bisa ditolerir. Pada saat kita ada menemukan brother kita yang tadi dia mempunyai pembenaran, di situ kita tidak bisa lemah lembut, brothers and sisters. Pembenaran harus kita benarkan. Kita harus menyampaikan kebenarannya dan menyampaikan bahwa dia keliru. Kita harus membantu. Bagaimana respon dia itu nanti lain soal. Tetapi bagaimana kita menyampaikan. Tapi penyampaian kita juga tidak bisa menghakimi. Penyampaian kita juga tidak bisa sebagai seorang yang tadi saya sampaikan ya, kasar dan seterusnya. Kita harus menyampaikan juga dengan penuh kelemah lembutan. Tetapi kita tegas bahwa kebenaran itu tidak bisa ditolerir. Bahwa apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Itu tidak bisa dijadikan diplesetin, dimelengsaikan jadi pembenaran. Jadi Tuhan Yesus juga di sini bait Allah itu adalah tempat untuk bersembayang, tempat untuk memuji Tuhan. Tidak bisa dijadikan tempat untuk bertransaksi. Jadi Tuhan Yesus bisa menjadi orang yang lemah lembut dan di satu sisi dia juga bisa menjadi orang yang tegas dan semangat. Nah lalu yang kedua adalah contoh dari Paulus. Nah di sini saya bacakan saja. Jadi dari 2 Korintus 10 ayat 1 sampai 2. Aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi.
Di sini Paulus bilang, demi Kristus yang lemah lembut, dia adalah orang yang berani. Kita tahu Paulus sebelumnya, masa lalunya sebagai Saulus, itu adalah orang yang pembunuh, orang yang jahat. Dia bisa bertindak jahat. Tetapi dia bilang di sini, demi Kristus yang lemah lembut, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku. Artinya, dia bisa menahan ketegasan. Dia bisa menahan semua yang dia miliki di masa lalu. Tetapi pada saat menyampaikan pengajaran Tuhan, dia bertindak secara lemah lembut. Nah, yang kedua dari 1 Korintus 4 ayat 21. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Lagi-lagi di sini, Paulus juga menyampaikan bahwa dia bisa saja menyampaikan itu dengan keras, tapi bukan itu teladan dia. Dia disampaikan di ayat sebelumnya itu, kalau brother dan sister baca dari perikop ini, dia menyampaikan bahwa dia menderita dalam pelayanan, dia itu disiksa, dia itu difitnah, namun dia tetap membalas dengan kesabaran, keramahan, dan tetap kuat dalam nama Tuhan. Sangat jauh berbeda dibandingkan Paulus sebelum mengenal Tuhan Yesus. Dan dari sini kita dapat kebulatan hati Paulus, sikap hati Paulus itu juga menjadikan ajaran kita, bahwa kita bisa lemah lembut, kita harus lemah lembut, kita bisa berani, kita bisa tegas, tetapi kita memilih untuk lemah lembut karena Kristus itu lemah lembut. Nah, semangat tadi bukan sekedar antusiasme. Antusiasme itu apabila ada sesuatu kegairahan ya, ada semangat, ada minat besar terhadap sesuatu, dan ada apapun lah, sesuatu yang memicu. Jadi semangat itu jangan seperti antusiasme, bukan sekedar hal yang sifatnya sementara karena ada pemicu, brothers and sisters. Tetapi itu harus sepenuhnya dedikasi kita yang secara agresif untuk Tuhan. Jadi untuk Tuhan tuh kita harus mendedikasikan diri kita secara agresif. Untuk Tuhan harus total, all out, segala-galanya. Kita harus memberikan dedikasi kita. Jadi semangat itu mengakar, bukan hanya, oh saya hari ini habis dapat tok nih, saya antusias, besok ketemu lagi dengan kehidupan normal, saya nggak semangat lagi. Jadi tidak seperti itu. Nah, lalu kita bisa menyesuaikan kapan harus lemah lembut dan tegas, dan yang terakhir adalah lemah lembut dalam pengajaran, namun agresif dalam kebenaran. Nah, sebagai acuan kita, brothers and sisters, untuk direnungkan, pada saat kita dihadapkan pada suatu pilihan atau suatu hal, kita bisa menanyakan ini. Jadi misalnya kita dihadapkan pada suatu konflik atau suatu pilihan yang membuat kita harus menentukan kita harus berbuat apa. Kita lihat hak atau klaim atau pilihan siapa yang sedang dipertaruhkan. Pada saat itu hanya berkaitan dengan hak kita, pada saat itu hanya berkaitan dengan ego kita, itu kita harus condong pada kelemah lembutan. Tetapi pada saat kita itu berkaitan dengan hak Allah, kita harus condong pada keagresifan. Contoh misalnya, kita mau mengadakan acara di hari Sabtu dan Minggu. Tempatnya di mana dan seterusnya itu adalah hak kita, itu banyak ide kita. Ya sudah, terima, mungkin ada yang satu di sini, nggak apa-apa. Bukan berarti bahwa kita harus menyampaikan di mana itu harus dilakukan. Tetapi pada saat Sabtu dan Minggu, apakah perlu ada misa kudus? Itu kita harus bilang, oh ya perlu, titik, nggak pakai koma, karena itu ada hak Allah. Karena takutnya kita nggak sempat, dan jangan sampai acara kita membuat kita lupa dari apa yang menjadi amanah kita di hari Minggu, yaitu untuk pergi ke gereja dan seterusnya. Jadi apabila itu berhubungan dengan kebenaran, condong pada keagresifan, tapi pada saat itu hanyalah keputusan-keputusan kita manusia, ya kita bisa condong pada kelemah lembutan. Nah, lalu apakah kita memiliki kuasa? Contohnya dalam suatu penugasan kita sebagai leader contohnya. Nah, ini kita harus menggunakan kelemah lembutan dan keagresifan dengan porsi yang tepat. Artinya kita mungkin ada kalanya kita lemah lembut, ada kalanya juga kita agresif, dalam artian misalnya kita lihat member kita memang butuh bantuan, memang dia butuh, misalnya suatu pertemuan ini cocok untuk mereka, ya kita akan lebih sering untuk mengingatkan, yuk ikut, atau menyadarkan untuk ikut hosot lagi dan seterusnya. Tetapi kita menggunakan mix antara kelemah lembutan dan keagresifan. Seperti itu, brothers and sisters. Dan apakah yang sangat membantu? Apa yang perlu saya lakukan yang terbaik demi melayani Tuhan? Jadi tadi di sharing yang saya mau capai adalah saya lulus. Itu mau ego saya nggak penting. Saya mau lulus.
Dan saya mau lulus dengan cepat karena saya mau langsung kerja. Jadi inilah yang menjadi payungnya. Apakah kita melayani siapa? Kita melayani Tuhan. Ya udah, kita lemah lembut lah. Tidak perlu terlalu keras terhadap apa yang kita sampaikan gitu loh. Tidak ada yang sepenting itu, brothers and sisters. Jadi, dan kita lihat Tuhan mau apa dari keputusan kita. Nah, ini menuntut kebijaksanaan dan pengalaman. Ini jam terbang, ini butuh latihan, betul. Tetapi yuk kita sama-sama meneladani Tuhan Yesus, brothers and sisters. Oke, kesimpulan. Sudah di ujung dari talk ini, brothers and sisters. Jadi yang pertama bahwa tegas dan agresif itu tidak sama dengan kasar dan mendominasi. Jadi orang yang tegas dan agresif, Tuhan di sini, Yesus juga bukan pribadi yang kasar, bukan pribadi yang selalu mendominasi. Tegas dan agresif itu adalah tahu di mana kebenaran, di mana hal-hal yang tidak bisa ditolerir. Tetapi pada saat itu berhubungan dengan diri kita, berhubungan dengan dunia, itu kita bisa, ya sudah, lebih fleksibel, lebih lemah lembut. Nah, lemah lembut itu bukan kelemahan. Jadi lemah lembut adalah kekuatan yang sangat dalam akan penguasaan diri. Orang-orang yang lemah lembut adalah orang-orang yang bisa menguasai dirinya. Dia bisa menguasai egonya, dia sudah selesai dengan dirinya, dan dia mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingannya. Yang ketiga, kita harus bisa menjadi orang yang menempatkan diri, lemah lembut dalam pelayanan. Jadi brothers and sisters, hari ini kalau kita bertemu dengan orang yang tidak lemah lembutlah. Dan pada saat kita belum lemah lembutlah juga. Nah, tapi agresif dalam kebenaran, agresif dalam Tuhan. Nilai-nilai Tuhan tidak bisa dikompromi. Tidak ada pembenaran. Kita tidak boleh menolerir pembenaran, tetapi kita harus agresif dalam kebenaran. Dan yang ketiga, menjadi pelayan, teladani dan ikuti jejak Kristus. Poin yang selalu sampaikan berdasarkan dalam diri saya adalah, saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya membaca firman setiap hari. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang lemah lembut. Dia adalah taat sampai mati. Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan Yesus, tetapi diri kita jauh atau bertolak belakang dari apa yang kita pelajari dari Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi nggak masuk akal apabila kita bilang, saya percaya Tuhan, saya percaya pada Tuhan Yesus, saya menyembah dia dengan lagu, dengan apapun. Tapi sikap sehari-harinya, dia kasar, kita doakan, brother and sisters. Kita doakan, brother and sisters kita, dan juga kita berdoa bagi diri kita sendiri, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih lemah lembut. Nah, terakhir, saya bukan promosi film, saya hanya mungkin badan di sini ada yang sudah menonton ya film A Man Called Otto. Jadi saya kasih spoiler, mohon maaf bagi yang belum menonton. Jadi menariknya di sini adalah jadi tentang orang bernama Otto ini, dia itu diceritakan sebagai orang yang sulit ya, pemarah, tidak respect, pokoknya tidak ramah, kasar, dan dia tidak suka hidupnya diganggu oleh orang lain. Singkat kata, dia itu ingin bunuh diri, tapi gagal. Karena dia kedatangan tetangga baru, sepasang suami istri, yang pada saat itu dia parkir di depan rumahnya dengan buruk, jadi menggagalkan rencana dia untuk bunuh diri. Nah ternyata nama istrinya adalah Marisol. Pribadi Marisol itu digambarkan sebagai pribadi yang saya lihat adalah orang yang lemah lembut. Dia terus-menerus berinteraksi dengan Otto ini karena tetangganya, tetapi walaupun diperlakukan nggak baik, dia tetap sabar. Dia lemah lembut, dia ngasih makanan, dia selalu menyapa, halo Otto, dan seterusnya. Singkat kata, kelemah lembutan Marisol itu membuat si Otto ini, Tom Hanks, menemukan kembali tujuan hidupnya. Jadi ternyata diketahui bahwa sifat-sifat buruk Otto itu adalah karena luka batin, karena rasa kesepian setelah dia kehilangan putranya yang pada saat itu dikandung istrinya, dan akhirnya harus kehilangan janin tersebut karena kecelakaan. Dan juga harus kehilangan istrinya lagi karena penyakit kanker. Jadi banyak sekali yang tadi sangat valid karena tadi kita bilang kita harus bertobat dulu, kita biarkan Tuhan memulihkan. Jadi saya ada benang merahnya. Nah di akhir cerita si Otto ini ternyata berubah menjadi orang yang sangat murah hati. Bahkan dia pada saat meninggal dia memberikan seluruh hartanya kepada orang-orang terdekatnya di lingkungan tersebut. Jadi justru dia di akhir hidupnya itu menjadi orang yang sangat berimpak
menjadi orang yang sangat positif bagi lingkungan tersebut. Itulah kenapa cocok saya lihat, wah ini kayaknya bagus ini. Jadi bagaimana kelemah lembutan itu bisa merubah. Dan saya yakin betul kelemah lembutan itu bisa merubah orang. Dan pada saat kita lemah lembut, kita bisa meladeni Tuhan, kita akan bisa merubah orang yang tadinya mungkin belum lemah lembut, sehingga dia bisa menjadi lebih lunak dan menerima kita. Demikian, Brother dan Sister, saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau apapun yang saya sampaikan yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih, Brother Kadas. Luar biasa penyampaiannya. Terima kasih, Kadas. Ya, terima kasih, Brother Cantas. Luar biasa nih. Nggak terasa ya. Udah sejam nih kayaknya. Saya ngikutin dari kirain masih kayak belum cukup nih. Saking terbuai dengan pengajarannya, menikmati segala macam contoh dan yang isinya daging semua tadi kata Brother Cantas ya. Menarik sih Brother Cantas. Nah, sekarang untuk Brother dan Sister yang memang misalnya ada yang mau ditanyakan ke Brother Cantas atau ada yang mau diklarifikasi atau ada yang mau pertegas, monggo silahkan bisa langsung bicara atau misalnya ada yang mau sharing nih atau mau cerita tentang pengalaman pribadi, misalnya tadi kan tentang kelemah lembutan, misalnya wah hari gini brother misalnya saya lemah lembut, banyak nih ternyata yang ngelunjak malah diremehkan nih atau malah diinjek-injek kalau kita lembut, misalnya ada punya cerita seperti itu, atau misalnya punya pengalaman, punya teman atau punya pengalaman sendiri misalnya punya contoh tokoh yang lemah lembut tapi ternyata dia bisa berwibawa atau bisa dihargai sama teman-temannya atau sekitarnya, atau ada lagi nih misalnya pengalaman dulunya kasar seperti Paulus, dulunya ganas beringas gitu kan, tapi ternyata ada pengalaman pribadi yang terjadi atau dialami dan akhirnya menjadi lemah lembut ya, yang khususnya pria misalnya bukan lemah gemulai ya, tapi lemah lembut, jadi harap dibedakan ya brother. Jadi misalnya dulu tulang kasar lunak, tulang lunak ya. Tulang lunak. Nah, itu beda, tipis sih sebenarnya lemah tapi gemulai, kalau ini lemah lembut. Jadi banyak sekali yang mungkin brother sister yang bisa ceritakan ke kita atau sharing, atau tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, monggo silakan. Oh ya. Brother Laurentius, monggo silakan brother. Ya. Terima kasih. Saya ada mau tanya ini berkaitan dengan lemah lembut ini. Saya punya pengalaman. Kemarin saya saya posting sebuah video. Saya sebut saja video yang menyatakan bahwa Paus Yohanes Paulus kedua sudah 18 tahun itu belum membusuk. Nah, dijawab sama teman di grup itu, oh ini hoax. Terus berikutnya berhati-hati dalam menanggapi gini. Nah, yang saya bingung itu bagaimana saya harus bersikap bagaimana ini, karena dia secara tegas menyatakan itu hoax. Sementara saya untuk membuktikan ini hoax atau tidak, saya nggak tahu caranya. Nah, itu saya nggak tahu gimana caranya membuktikan bahwa ini hoax atau tidak, sehingga saya sulit untuk berargumen gitu. Nah, hal seperti ini sementara dia juga tidak bisa menyatakan bahwa